Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Yugo Rahmadani, calon guru penggerak angkatan ke-6 dari Kabupaten Kepahyang. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dalam pendidikan calon penggerak ini, saya didampingi oleh fasilitator Bapak Herdi Mulyana dan pengajar praktik yaitu Ibu Desi Rusmita. Tujuan pembelajaran yaitu calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan lingkungan atau sekolah lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara. Yang pertama, wawancaranya itu pada Ibu Iis Median sebagai Kepala SD Negeri 11 Tebatukarai, Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Selamat pagi Bu Iis. Selamat pagi. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Pak Indro. Alhamdulillah Bu Iis. Hari ini saya mendapatkan tugas dari pendidikan calon guru penggerak untuk menggali tentang pengambilan keputusan Ibu di sekolah. Apakah Ibu bersedia menjadi narasumber hari ini? Ya, silakan. Ya. Nah, Bu Iis, ini saya mau nanya Bu, selama Ibu menjadi kepala di SD ini, apakah ada suatu masalah yang dihadapi sebagai ibu seorang pimpinan yang menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Tentu saja ada ya, sebagai kepala sekolah, bagi kepala sekolah baru tentu pasti ada beberapa masalah yang mungkin dilema dalam mengambil keputusan. Nah, kira-kira apa Bu permasalahan yang Ibu hadapi saat ini sehingga bisa menimbulkan dilema etika sebagai ibu sebagai seorang pimpinan dalam penyelesaiannya? Ya, kalau ditanya ada tadi banyak ya Pak Ibu. Salah satunya adalah ketika ada peraturan dari pihak atasan kita itu bahwa di sekolah itu tidak boleh membawa anak. Nah, di sini kan ada beberapa guru itu yang ada mungkin masalah lainnya yang tidak mungkin mereka untuk membawa anak sekolah. Jadi mungkin mereka akan membawa anak. Itu kadang saya menjadi dilemanya bagaimana dari atasan ada aturan melarang membawa anak, kemudian dari sekolah untuk membawa anak itu ada kalau ditinggal tidak bisa seperti itu. Jadi dilema sekali ketika itu harus ada keputusan untuk menentukan. Nah, dengan permasalahan ada dilema Ibu tadi mengenai adanya aturan bahwa tidak boleh bawa anak ke sekolah, keputusan apa yang Ibu ambil pada saat itu? Nah, keputusannya itu tidak saja langsung diputuskan mengikuti aturan dinas, mengikuti aturan yang sudah ada, tidak boleh bawa. Nah, itu tentu harus dibicarakan dulu dengan pihak sekolah, dengan guru, dengan yang bersangkutan. Itu juga harus perlu analisis dulu lah, istilahnya analisis permasalahannya, kemudian tentukan jalan terbaiknya seperti apa. Gurunya bisa melaksanakan tugasnya, aturan dari atasan juga bisa tidak merugikan pihak dinas, seperti itu. Wah, keputusan yang sangat solitif sekali ya Ibu Iis, luar biasa. Walaupun Ibu baru menjadi kepala sekolah, tapi keputusannya benar-benar solitif sekali bagi atasan ataupun bagi ibu di sekolah. Nah, jadi begini Bu Iis, dalam modul calon guru penggerak yang saya pelajari itu ada dua jenis dilema. Nah, yang pertama itu ada dilema etika yang memang dilemanya itu kebenaran dilawan kebenaran. Nah, sebaliknya dengan rujukan moral itu dia ada kebenaran melawan dengan kesalahan. Nah, kalau menurut kejadian Ibu Iis tadi nih, bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul itu, apakah itu termasuk dilema etika ataupun itu termasuk dalam rujukan moral? Nah, berarti kalau itu kan kita harus menganalisis dulu. Ya, tentunya kita analisis dulu kasusnya seperti apa. Kalau menurut saya setelah dianalisis kan mungkin ada pertimbangan yang mana masuk ke dilema etika dan dilema dan rujukan moral. Berarti kalau yang seperti itu tadi setelah dianalisis masuknya ke dilema etika.
dan setelah dianalisis dulu kasusnya tadi. Iya. Jadi kalau memang dilema etika itu tidak berkaitan dengan hukum ya Bu, kalau bujukan moral itu ada kaitannya dengan proses hukum. Berarti itu sama dengan kasus Ibu masalah aturan bawa anak tadi ke sekolah ya, bahwa tadi tidak melawan hukum ya Bu Is. Ya, tidak melawan hukum. Ya. Nah berarti Ibu sudah menjalankan pengambilan keputusan untuk mengatasi kasus dilema itu lebih penting. Jadi sama-sama pasti ada nilai-nilai yang Ibu ambil saat Ibu mau mengambil keputusan itu. Kira-kira nilai-nilai apa saja sih Bu yang Ibu putuskan saat mengambil keputusan? Ya, dalam menentukan keputusan tadi yang pertama kita kan musyawarah dulu. Dalam musyawarah itu tentu kita mempertimbangkan hal-hal yang lainnya, bukan hanya aturan tadi, tapi ada nilai kemanusiaannya, ada kejujurannya, kebenarannya, dan juga ada nilai kebajikan serta keadilan bagi pihak yang terkait kasusnya tadi. Wah, luar biasa sekali ya Bu Is. Nah Bu Is, tadi sudah ada nilai kebajikan saat Ibu mengambil sebuah keputusan. Nah sebenarnya saat mengambil keputusan itu ada nggak sih Bu langkah-langkah strategis supaya permasalahan seperti dilema etika itu sendiri bisa terselesaikan dengan baik? Ya, tentu saja harus ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya yang pertama tadi yaitu kita analisis atau konfirmasi dulu masalahnya seperti apa. Kemudian setelah kita analisis latar belakangnya apa, penyebabnya apa, baru kita diskusikan dengan kalau di sekolah tentu dengan teman-teman guru di sekolah. Dan selanjutnya setelah ada hasil diskusinya, baru kita putuskan hasil keputusannya seperti apa. Setelah itu baru kita lihat setelah dilakukan keputusannya bagaimana, baru kita refleksikan. Wah, memang langkah-langkahnya sudah sistematis sekali ya Bu Is. Nah Bu Is, dalam penyelesaian masalah tadi dengan adanya nilai kebajikan dan langkah-langkah yang Ibu masukkan ke dalam saat pengambilan keputusan, ada nggak Bu yang Ibu rasa efektif dalam pengambilan keputusan pada saat itu? Dalam kira-kira apa Bu langkah-langkah efektifnya? Apakah ada yang merasa Ibu, ini efektif pada saat Ibu mengambil sebuah keputusan itu sendiri? Oh ya, langkah-langkah efektifnya tentunya tadi yaitu komunikasi dengan pihak-pihak terkait yang dalam artian tadi yang yang terjadi permasalahannya apa, kemudian pihak terkaitnya adalah guru-guru di sekolah. Itu sangat penting sekali karena pertimbangannya bahwa di sekolah itu ada kerjasama. Jadi dengan kerjasama itu kalau kita hanya memikirkan hanya satu guru, kita putuskan satu permasalahan hanya memandang dari satu pihak saja, itu tidak akan menghasilkan keputusan yang terbaik bagi semua yang terkait di dalam. Iya, betul sekali Bu Is. Memang kita perlu adanya komunikasi ya Bu, supaya memang pengambilan keputusan itu memang benar-benar efektif ya Bu Is. Nah Bu Is, saat Ibu Is sudah merasa bahwa itu sebuah langkah efektif, sebenarnya ada nggak sih Bu tantangan saat Ibu mengambil keputusan dalam kasus dilema etika itu sendiri? Ya tentu saja selalu ada tantangan. Nah, tantangannya yaitu harus adanya keterbukaan dari semua yang terkait dalam permasalahan tersebut. Jadi tantangannya ya kita terbuka permasalahannya apa, kita diskusikan lagi, baru kita temukan jawaban atau solusi yang terbaik untuk semua, bukan hanya untuk satu pihak saja. Nah Bu Is sudah cerita panjang lebar nih tadi mengenai kasus yang pernah Ibu Is alami sebagai seorang pimpinan. Nah dari pertanyaan-pertanyaan saya tadi Bu Is, sebenarnya apa sih pembelajaran penting yang dapat diambil dari pengalaman Ibu sebagai seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan apabila mengenai terkait dengan dilema etika itu sendiri? Ya tentunya pembelajarannya sangat banyak. Kita dalam mengambil keputusan itu tidak hanya berdasarkan pandangan kita sendiri, tapi kita harus mendengarkan beberapa pendapat dari pihak lain. Artinya kita harus menjaring komunikasi dengan pihak lain, bukan hanya dengan pandangan kita sendiri, tapi dari pandangan yang satu, pandangan lain kita gabungkan, kita cari solusi yang paling baik bagi semuanya. Masya Allah, luar biasa sekali ya Bu Is. Bu Is, terima kasih atas waktunya sudah berkenan menjadi narasumber saya pada siang hari ini. Semoga Ibu Is sukses ke depannya dan semoga kasus-kasus nanti bisa terselesaikan dengan baik. Sama-sama, terima kasih juga Pak Ibu sudah mau hadir di sini. Ya, terima kasih Bu Is. Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum Pak Dul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Pak Dul? Alhamdulillah baik Pak Ibu, baik. Masih di sekolah lama? Masih alhamdulillah masih. Pak Ibu kabarnya gimana Pak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Dul begini. Iya. Izinkan saya untuk mewawancarai Pak Dul terkait tugas saya tentang guru penggerak mengenai kasus dilema etika dan rujukan moral. Apakah Pak Dul bersedia? Insya Allah bersedia Pak Ibu. Ya, terima kasih Pak Dul. Ya. Begini Pak Dul, Ya. yang ingin saya tanyakan itu ada beberapa hal mengenai pengambilan keputusan. Pak Dul kan sudah lama nih Ya, jadi kepala sekolah. betul. Nah kira-kira selama Pak Dul menjadi kepala sekolah ini ada nggak sih permasalahan yang Pak Dul menyebabkan dilema dan bagaimana cara Pak Dul menyelesaikannya? Oh, kalau berbicara tentang dilema etika dan rujuk moral, sebenarnya Pak Yugo itu memang betul sering mengalami terjadi di posisi di sekolah tempat saya memimpin. Salah satunya banyak sekali Pak Yugo, karena bukan sih banyak, ada terkadang kita sulit membedakan yang mana dilema etika, yang mana dengan rujuk moral. Kira-kira masalahnya apa Pak selama Bapak menjadi kepala sekolah di tempat Bapak sekarang ataupun sebelumnya sebagai pimpinan? Yang saat ini yang nampak jelas sekali Pak Yugo untuk dilema etika tersebut, salah satunya kami kan sangat membutuhkan guru, sedangkan guru yang dibeban tugas ke SMP tersebut itu yang predikatnya PNS itu cukup minim, sedangkan di SMP mata pelajaran dengan secara tidak langsung kami kekurangan guru. Nah ini faktor salah satunya yang dilema etikanya. Karena mengapa? THL kita masih mengangkat tenaga honorer, tetapi dengan akomodasi bentuknya minim gitu Pak. Nah dengan permasalahan itu Pak Dul, kira-kira bagaimana penyelesaian Pak Dul atau keputusan yang Pak Dul ambil pada saat itu? Kalau menurut saya secara pribadi, kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu, memilah-milahkan terlebih dahulu yang mana yang bisa diambil keputusan. Udah itu juga di sini juga akan muncul nanti Pak Ibu yang dikatakan kategori dilema etika, yang dikatakan kategori rujuk moral. Yang pastinya kita mengklasifikasi itu. Iya, wah keputusan yang sangat solutif sekali ya Pak Dul. Nah begini Pak Dul, dalam pendidikan calon guru penggerak yang saya ikuti ini, mungkin Pak Dul sudah menyinggungnya tadi bahwa dalam mengambil keputusan itu ada beberapa permasalahan, ada dilema etika dan rujukan moral. Nah kalau dilema etika itu kan kebenaran itu sama dengan kebenaran ya Pak lawannya. Nah kalau rujukan moral itu kan kebenaran dilawankan dengan kesalahan. Nah kalau menurut Pak Dul untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang Pak Dul alami pada saat itu, kira-kira itu maksudnya mana Pak Dul? Dilema etika atau rujukan moral mengenai THL tadi? Ya, kalau menurut saya secara pribadi itu masuk dalam kelompok dilema etika. Karena mengapa di dalam dilema etika tersebut kita mengambil suatu keputusan itu benar lawan benar. Nah berarti kita tidak berhubungan ataupun menyangkutkan ke masalah hukum. Nah, berarti benar lawan benar. Kalau menurut saya dilema etika betul. Iya, berarti itu sama ya Pak dengan kasus Bapak tadi THL bahwa itu tidak melawan hukum ya Pak. Berarti Bapak sudah menjalankan pengambilan keputusan Pak. Nah untuk mengatasi kasus dilema etika seperti itu Pak, kan lebih mementingkan kepentingan secara kita bersama-sama. Nah kira-kira Pak ada tidak yang mengandung kebajikan dari keputusan yang Bapak ambil? Ya pastinya banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang kita ambil untuk mengambil suatu keputusan yang untuk dilema etika. Yang pertama kita harus diri kita terlebih dahulu yaitu kemanusiaan. Kemanusiaan itu kita tanamkan, udah itu kebijakan di sini juga kita laksanakan, kita terapkan, dan juga ditekankan pada posisi seperti keadilan. Kita mengambil suatu keputusan tersebut berarti dengan hati nurani dan diiringi dengan keadilan. Jadi dilema etika bisa kita putuskan hasil keputusan dengan dilema etika benar gitu. Iya. Luar biasa sekali ya Pak Dul. Terima kasih, dari nilai-nilai kebajikan itu ya Pak, pasti terdapat langkah-langkah atau cara Bapak dalam mengambil keputusan itu dengan melibatkan nilai-nilai kebajikan tadi. Kira-kira seperti apa Pak nilai-nilai kebajikan dan langkah-langkahnya? Yang pastinya langkah-langkah dalam nilai kebajikan kita mengambil suatu keputusan tersebut
kita harus yang pertama di sini kita harus mempilahkan dulu, mengkonfirmasi ataupun memahami terlebih dahulu dari masalah itu sendiri. Kita pahami dulu masalahnya. Nah, kalau masalahnya itu sudah paham, baru kita melakukan koordinasi. Koordinasi di sini di ruang lingkup sekolah itu salah satunya yang kita ambil dewan guru bisa, komite juga bisa, karena menyangkut dari proses pembelajaran dari buah hati ataupun anak dari komite. Baru kita merefleksikannya, maksudnya merefleksikan tersebut, kita ambil suatu keputusan kebijakan yang tepat yang tidak merugikan dari salah satu pihak. Nah Pak, dari langkah-langkah tadi Pak, apakah Bapak sudah merasa efektif saat Bapak melaksanakan langkah-langkah tersebut dengan berpedoman dengan nilai kebajikan tadi? Kalau menurut saya, jujur Pak Yogo, sangat-sangat sekali dengan adanya nilai kebajikan dilema etika yang kita terapkan, kita sudah menerapkan, memahami, dengan kata lain, kita sudah menjalankan, berarti segala semua kasus tersebut bisa kita pilahkan. Itu. Luar biasa ya Pak. Nah dalam kata Bapak itu sudah efektif ya Pak. Ya. Nah kalau sudah efektif Pak, sebenarnya ada nggak sih tantangan Bapak saat Bapak menyelesaikan masalah-masalah yang selama Bapak menjadi pemimpin, salah satunya dengan kasus THL tadi Pak? Ada nggak tantangannya? Ada tantangan. Yang pertama, tantangan tersebut kita dari diri kita sendiri, ke dilema untuk mengambil suatu keputusan. Yang kedua, tantangan tersebut khususnya di lingkungan, udah itu di dalam sekolah. Karena mengapa? Kalau kita tidak mengambil keputusan dengan dilema etika, proses pembelajaran khususnya untuk THL tersebut, kalau kita tidak mengambil kebijakan yang tepat, solusinya itu akan menjadi menimbulkan suatu dampak ke belakangnya gitu. Iya, luar biasa ya Pak Dul. Nah dari pembicaraan kita tadi Pak, apa pembelajaran penting yang Bapak dapat ambil dari pengalaman mengenai pengambilan keputusan dalam masalah dilema etika ini Pak Dul? Yang pertama, kita harus menggunakan hati nurani. Yang kedua, kita harus banyak berkonsultasi, berkomunikasi, baik di pihak-pihak yang lain yang bisa yang hubungannya ke pendidikan. Udah itu kita selalu memberikan motivasi kerjasama yang kuat dengan teman-teman. Udah itu kita merangkul teman-teman bahwa tujuan kita dalam proses pembelajaran baik itu berhubungan dengan THL, kita mencerdaskan anak bangsa. Masya Allah, luar biasa sekali ya Pak Dul. Pak Dul, terima kasih banyak atas waktunya dan sudah bersedia juga menjadi narasumber saya. Semoga saya banyak belajar dari Pak Dul nih dalam penyelesaian masalah pengambilan keputusan, khususnya dilema etika atau ujian moral ya Pak Dul. Makasih banyak Pak Dul atas waktunya. Saya juga terima kasih Pak Yugo karena telah mempercayai saya sebagai narasumber pada kesempatan ini, dan harapan kedepannya kita selalu bertukar pikiran, berkomunikasi untuk mendetikkan sesuatu yang lebih baik. Ya. Terima kasih Pak Dul atas waktunya. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.